Hola, ketemu lagi sama gue Dini Dinda. Kali ini edisi comeback. Dini Dinda comeback to YouTube. Udah lama berarti ya? Lama banget, Pak. Gue ditemani oleh Tara, Halo Dimas semua. Demit Guy. Gue nyasar ke sini. Buat kalian yang main TikTok, apalagi yang suka nyari-nyari video masak, pasti tahu banget. Karena tadi gue post di story kan, siapa nih gitu kan, langsung Demit guys. Tukang daging gitu ya. Suku perdagingan. Super dagingan. Nah, karena gue menyambangi dapurnya super dagingan, gue mau masak daging-dagingan nih. Oke. Sekalian gue mau nanya-nanya kan daging-dagingan. Oke, siap. Nah, karena gue suka Korea, jadi kita combine Korea dan daging. Yaitu, nih gue pakai short ribs karena kita mau masak tok galbi. Tok galbi. Tok galbi. Tok galbi. Galbi itu short ribs, jadi pakai short ribs. Short ribs. Pertama, kita langsung aja kali ya. Sambil nanti kita ngobrol-ngobrol gitu. Pertama ini si short ribsnya kita cincang dulu. Cincang-cincang ya? Lo bantuin gue ya? Iya. Bantuin gue. Ini gue juga cincang ini apa enggak? Iya, apa lo ya? bantuin. Biar Ini ya. Jadi dua pisau ya? Iya. Berdua. Untung gede nih tangan. Jadi ini kenapa harus dicincang? Kenapa? Sebenarnya bisa aja kan di di chopper, pakai chopper gitu atau food processor, tapi berhubung namanya tok galbi, toknya itu diambilnya dari kalau di Korea itu tok itu kue beras. Kue beras. Iya. Okay. Nah, kenapa bisa namanya ini pakai nggak ada kue berasnya, tapi kenapa ada toknya? Karena dibikinnya itu kayak lagi bikin topoki, toknya si kue berasnya itu yaitu digituin, diketok-ketok gitu. Oke. Gitu ini ya. lumayan nih guys challenge-nya. Gue belum pernah kayak gini sih sebenarnya nih. Experience. Jadi itu ini loh Korean street food. Korean street food. Ini lo juga pertama kali apa udah pernah bikin nih? Pertama kali. Jadi kita judulnya eksperimen. Karena kayaknya kalau perdaging-dagingan kayaknya nggak bakal gagal nggak sih? Iya. Harusnya ya. Ya harusnya. Semoga. Nah, sambil kita bertanya-tanya nih, karena kan Dimas terkenal nih. Gue mau nanya-nanya kan Jadi ya jujur-jujuran gue itu pertama kali nge-follow akun masak Indonesia di TikTok, itu akun lu. Serius, karena nyasar gitu ya? Tiba-tiba FYP gitu kan. Karena dia tiba-tiba ada di FYP gue. Nyasar. Terus bagus tuh videonya kan, karena kucing. Nah, bagus tuh kan video-video dia. Akhirnya gue follow tuh, gue baru tahu kalau ternyata di TikTok tuh banyak video-video masak dan banyak banget. Lo tuh dulu bisa masuk ke dunia per-TikTokan tuh gara-gara siapa? Gara-gara gue nggak sengaja mau ngedit doang. Kan TikTok kan sebenarnya kan dulu tuh buat terus ngedit, taunya gue. Oh ya? Terus gue nggak tahu bisa di post. Nah habis itu gue lagi bikin video, bukan bikin video sih, gue lagi nge-dry age daging. Terus gue pingin ya udah buat gue sendiri gitu loh. Terus gue pingin ngedit doang, ntar gue liat di galeri gue. Terus akhirnya gue bingung kan, nih ngedit video buat pakai apa sih? Terusnya ya udah gue pakai TikTok. Terus akhirnya di post di akunnya istri gue, waktu itu belum jadi istri tuh. Nah terus di post waktu itu tuh videonya tuh cuman yang nonton paling 2-3 tuh emak, adek, sama emaknya dia. Terus tiba-tiba besokannya yang nonton tuh 140.000. Ah, demi apa? Dalam satu hari? Dalam satu hari. Wow. Terus gue jadi kayak, wah ini gila nih. Ini kita seriusin apa enggak nih? Terus pas kita, oke deh, kita setuju deh seriusin kan. Ya udah akhirnya sampai sekarang, gue jadi sering belanja steak, masak steak. Ya begitulah, sampai sekarang jadinya. Berarti lo ngonten jalur corona gitu ya? Iya, intinya gue tuh mungkin ada karena corona kali ya. Iya. Kasarnya begitulah. Iya. Terus gue juga ada tips dan ini gue nge-spill sih, kalau boleh jujur ya. Konten creator food di TikTok. Ini kalian boleh nggak setuju sama gue. Itu sebenarnya lebih banyak dapat endorsan sih. Jauh. Iya. Jauh banget. Karena gue nggak tahu kenapa, kayak mungkin brand-brand di luar gitu ya, dan mungkin makanan lah. FMCG tuh lagi banyak banget gitu loh, campaign online. Dan orang kan lagi di rumah, dia spendingnya juga naik. Jadi orang-orang tuh lagi kayak pada masak gitu loh di rumah. Nah disitulah, jadi benefitnya lu jadi konten creator masak kayak gitu. Tuh kan, dikasih tips langsung tuh dari yang follow 5.000. Nah jadi kalau misalkan kalian
suka masak, walaupun nggak bisa, hajar aja. Iya betul, coba-cobain aja. Langsung aja kalian bikin video, kalian upload ke TikTok. Siapa tahu ntar tiba-tiba FYP viral, karena lu nggak harus terkenal untuk dapat viewers banyak kan? Jujur iya, Iya, soalnya karena bisa tiba-tiba aja gitu. bener, itu misterius banget sih. Nah, algoritmanya juga kan unik dia. Sebenarnya tuh kalau TikTok itu yang utama dia konten. Jadi konten is king. Jadi sebenarnya followers itu tuh hampir mungkin nggak terlalu pengaruh sama kualitas video lu. Iya, betul. Sebenarnya. Tapi followers di sana tuh kayak lebih maintain gitu loh. Dan narik kita untuk misalkan ke Instagram, ke YouTube. Jujur nih, gue juga Instagram gue juga ramai gara-gara TikTok sih. Dan itu masif banget, cepet banget growth-nya. Nah, ini udah selesai nih, udah agak-agak hancur udah gitu hancur kan. banget sih Tapi nggak yang benar-benar kecil-kecil, masih ada chungnya. Sekarang kita masukin dulu ke bowl. Oke, kita marinasi ya. Iya. Marinasinya pakai apa jadi? Jadi ini ada bumbu-bumbu dasar Korea gitu sih. Jadi Bumbunya hampir mirip sama Jepang ya. Oke. Cuma si Korea kayaknya agak lebih manis. Manis gitu ya. Nah, sekarang kita ini dulu Kita nih. chop ya. Ya. Satu utuh nih. Satu. Kemarin ya di MasterChef tuh gue motongin ginian sampai satu bowl gede banget kayak 20 biji ada kali. Gila 20 biji nih? Iya, Pas lagi tanding. jadi ini challenge pertama. Iya, challenge pertama gue itu ini motongin ginian harus ini mungkin setipis mungkin. Setipis mungkin. Terus kayak harus banyak banget. Itu mata tuh bener-bener orang semua pedes banget berhari-hari. Gue karena gue pakai softline nggak pedes ya, cuma gila keram. Jadi wah kacau. Ini banget ya. Itu sampai beberapa orang pada nangis semuanya di situ. Iyalah ini bawang bombay. Satu studio bawa bau bawang bombay. Gila. 30 orang, 23 orang. Terus semua berhasil tapi? Enggak cuma, jadi yang dipilih cuma 6 orang. Gila nggak kita ber-23 motongin ginian, yang dipilih cuma 6. Ada-ada aja sih mereka challenge-nya. Itu lo nggak tahu tapi sebelumnya kan challenge-nya nggak tahu kan? Nggak tahu. Udah kayak cukup deh. Cukup nih segini? Ya, yang penting dia halus dan cantik. Halus dan kecil-kecil ya pokoknya. Oke, terus? Kita masukin ke situ. Masukin ke sini ya? Ya. Gue mau nangis nih. Habis itu tambahin pernya kayaknya cuma 1/4 aja deh. Masih silakan beristirahat dulu kayak ini. Gila. Masuk pressure test. Pressure test kan. Belum apa-apa udah gue kerjain. Tapi lo masuk MasterChef tuh jadi banyak belajar nggak sih? Banyak banget sih, iya. Tadi itu gue kayak, ya udah namanya masak di dapur biasa kan. Terus ternyata gue baru tahu kalau ya semuanya itu sebenarnya ada bener dan salahnya gitu. Kalau tadinya kan gue pikir ya masak yang penting enak gitu kan. Cuma ternyata ya nggak semudah itu. Tapi pas lo praktek jadi ternyata kayak gini gitu ya. Berarti di MasterChef tuh bahan ada semua tuh Dini? Ada semua, gila. Itu surga sih. Itu serius loh? Surga. Ada terus pasti? Ada terus. Wah gila. Kayak daging tuh bertumpuk-tumpuk kayak wah segala macam ada. Dan lo bisa ngambil apapun yang iya. Gue kangen di galeri itu cuma itunya aja udah. Dapurnya? Iya dapurnya. Pantry-nya, utensilnya. Ini udah masuk si pernya. Wow. Daun bawang. Daun bawang masuk. By the way, lo pernah makan steak atau daging termahal tuh harga berapa? Gua pernah, dan itu gue masak sendiri, pernah paling mahal sih itu Tomahawk MB 7. MB itu apa sih? Tomahawk MB itu marbling score sih sebenarnya. Dia tuh bisa BMS, bisa MBS, cuma gue bisa MBS. Ya beef marbling score sih. Nah itu tuh ada dari 1 sampai 12. Kalau 12 tuh yang bener-bener tuh kompleks banget, kayak putih banget dagingnya. Nah, itu tuh mahal banget, kayak mungkin satunya 1,9 kali. 1,9 satu biji? 200 gram gitu? Itu dia 1,5 kilo sih. Oh, emang gede banget dia, gede. Jadi mahal. Itu, tapi worth it? Menurut lo itu worth it dimakan? Worth it banget, soalnya rasanya memang unik, baru. Gue belum pernah nyoba juga sih. Dia beefy banget, terus juicy banget, terus kayak lemaknya tuh bener-bener apa ya, rasanya tuh kayak butter gitu lah.
Tapi yang paling enak sih. Oh, karena lemak banget ya. Iya, cuma yang paling enak gue pernah nyoba dry age gue sendiri. Jadi gue waktu itu pernah dry age daging pikanya. Pikanya itu tuh dia kayak sirloin, cuman dia lebih pendek deh, lebih tipis. Itu gue dry age selama 30 hari, itu rasanya bener-bener. Gue kayak liat deh story apa di TikTok lo yang Iya, gue pernah buat itu terus kayak rasanya tuh kayak sapi baru disembelih terus kita masak. Jadi kayak otentik banget. Oh, gitu. Kayak kerasa itu diapain banget sih di dry age itu diapain? Dry age itu tuh kan dia kan kering, terus butuh waktu lama, jadi biar tuh si lemaknya turun ke dalam daging, Jadi lemaknya dia turun ke dalam daging, terus lemaknya tuh jadi pecah gitu dalam daging, menyatu, terus jadi lebih empuk sebenarnya dagingnya. Itu proses untuk pengempukan daging sih sebenarnya, dan mengembalikan daging ke waktu pas dia baru dipotong sebenarnya. Ambilin, bisa nggak? Itu sebenarnya kayak mesin waktu sih, gitu. Kalau lu suka masakannya memang Korea sih ini? Sebenarnya sih gue kalau comfort food gue Indonesia karena gue sering masaknya kan buat orang rumah, karena orang-orang rumah gue tuh nggak suka yang macem-macem gitu loh. Gue sebenarnya original tuh pasta, karena gue tahun 2014 gue pernah kerja di Jerman di restoran Itali. Selama setahun tuh. Makanya di situ gue kayak terpaksa ya gitu, gue masak pasta terus tiap hari, bikin pizza tiap hari tuh kan. Tiap hari? Tiap hari, karena gue di restoran itu kan. Gitu. Berarti emang lo ada basic lah ya? Ada, ya basic masak gitu lah. Nah lanjut kita pakai si mirin. Mirinnya 1 sendok aja. Oke. Ini mirin halal ya? Ini mirin halal ya. Akhirnya gue menemukan tadi itu. Soalnya jarang banyak banget yang nanya loh. Iya. Mirin tuh, gue juga dulu kiranya tuh, wah gue kalau masakan Jepang, Korea gak bisa dong, karena banyak yang ini kan, banyak yang pakai mirin-mirin gitu. Kayak gue sih, gue juga pakai mirin, tapi mirinnya nggak halal. Mirinnya masih haram, makan babi deh. Oke, ini pakai soy sauce. Dia asinnya pokoknya dari sini, berarti kita masih pakai garam lagi ya? Enggak. Oke. Ini madunya nggak pakai yang lagi hits sekarang. Apa tuh? Madu ini, HDI. Clover honey. Nah, terus kita tambahin si biji-bijiannya. Dikit aja. Gue pengen suka nih biji-bijian. Tambahin lagi. Black pepper. Tadi udah ini udah diaduk, terus ngalusin si jahenya. Masukin. Kita aduk lagi. Terus kita tambahin tepung maizena. Oh, biar dia lebih merekat ya? Iya, betul. Oke. Karena nanti kita mau jadiin patty burger gitu. Nanti patty-nya kita jadiin satu gede, apa kayak ada beberapa? Kecil-kecil kali ya? Kecil-kecil aja gitu ya? Oke. Nanti kita isi pakai mozzarella. Wah enak nih. Tuh, kita sekarang reheat. Ini sampai agak-agak. Ya, udah segitu. Segini cukup ya. Ini kalau kesaran kan bagus nih kalau buat masak steak dia. Jadi dia lebih kerasnya dapat, karamelnya dapat, flavornya jadi lebih enak. Terus nentuin tingkat kematangan juga lebih gampang gitu. Tapi ini berat banget guys. Kalau yang belum punya nih, ini berat banget gila. Ini 8 kilo. Kayak harus 2 tangan. Sumpah. Ini berapa kalau tahu harganya? Kalau boleh tahu nih? Ini gue beli di IKEA sih sebenarnya. Jadi ada di IKEA. Ada harganya itu waktu itu gue beli 700.000. 700.000. Sebenarnya nih kalau yang aslinya itu sama aja sih. Itu kan mereknya Lodge dari Amerika. Itu harganya tuh bisa 2 jutaan. Itu mahal banget dan dia gagangnya juga lebih pendek. Jadi gue saranin sih kalau kalian mau beli juga di IKEA aja. Dia harus kayak gini ya, karena dia panasnya nyampe ke tangan kan. Betul. Ini kita goreng dulu si iganya, si tulangnya, biar apa? Biar meresap ya. Biar minyaknya udah ada ininya ya. Biar ada lemak-lemaknya. Kita bentuk dulu. Jadi agak kayak bola-bola gitu ya. Iya. Isi pakai mozzarella. Mantap. Sip. Yap. Nyam. Mantap.
Lo kemarin bikin corn dog jadi tuh. Oh iya corn dog itu dari sini. Gara-gara ini ya. Namanya Sodalmi ya. Lo udah pernah collab sama siapa aja? Gue collab dari pertama kali ngonten. Jujur pertama kali gue sama si kalau YouTube ya, itu si Chef Arnold sih. Dia waktu itu ngajakin masak steak yang mahal banget deh pokoknya deh. Terus gue kayak ini seriusan nih, ini orang artis ngajakin gue tiba-tiba masak steak. Gue kayak anjir nih bercanda apa beneran sih gitu kan. Terus kayak ya udah lanjut ke itu dari TikTok tapi. Oh, oke. Dari TikTok abis itu lanjut ke IG. Ya udah deh. Terus kita masak steak sama dia ngisi konten di tempat gua, Kitchen Talk. Tentu kalau yang mau nonton Kitchen Talk ada di channel gua. Terus ya udah sama si Ibra sama Alvin. Tapi gue biasa kalau collab gitu kalau di TikTok sih gue sering sama si Bunda tuh. Bunda? Bunda tuh si Furukonoichi Hokage. Oh itu dia panggilnya Bunda. Dia panggilnya Bunda kalau di TikTok terkenalnya. Sambil nunggu semuanya mateng, gue mau nyiapin buat platingannya. Platingan. Ini masaknya jadi agak-agak kayak steak nih. Kenapa? Masaknya jadi kayak agak-agak steak nih. Mesti basting. Soalnya dia biar matangnya rata gitu di atas bawahnya. Yang bawahnya cepat matang. Lu pengen banget collab sama siapa? Gue pengen banget collab sama siapa ya? Gue sebenarnya nggak kepikiran sih, tapi mungkin sama yang bukan masak-masak kali ya sekali-sekali ya. Nah, gue juga. Kayak misalkan si Hatta Halilintar gitu. Oh iya. Aduh. Kayak, dia yang nge-review makanan loh atau gimana? Atau mau ngapain? Ya dia gue suruh ini sih masak steak sih. Oh, oke. Biasanya gue kalau yang kesini gue suruh masak steak sama kitchen takeover. Sama Om Deddy sih. Wah, kayak itu iya banyak impian YouTuber. Dia rumah dekat banget soalnya. Oh jadi harus direndam gitu ya? Jadi harusnya pakai air dingin. Air jadi dingin. si lendirnya hilang. Jadi kalau dimakan juga nggak terlalu yang pedes banget gitu. Oke. Terus kita kasih biji wijen lagi buat hiasan aja. Buat looks. Jadi apa nih tadi namanya? Top galbi. Top galbi. Kita sekarang cobain. Ini eksperimen. baunya sih enak. Terus kayak ada bau-bau wijennya tuh kerasa banget sih, emang sih kecium banget. Ya, dan ini harusnya emang manis. Agak manis gitu ya. Kita pakai madu dan pernya itu kan. Mantap sih. Bagaimana Dimas? Penilaian? Enak di rumah. Bunda? Buat si kecil nih pasti suka nih. Daging-daging, bola-bola dibikin bakso. Gitu. Akhirnya kita sudah selesai masak-masak Koreanya sama Dims the Meat Guy. Terus jangan lupa follow. Ya kayaknya udah banyak yang follow sih, tapi nggak apa-apa. follow. Belum kok, masih butuh nih. Oh ya, masih ada berjuta-juta TikToker lain ya. Follow TikToknya sama IG sama semua ya? Sama. Lo ada Twitter nggak sih? Nggak? Twitter belum. TikTok, Instagram, YouTube. Semuanya Dims the Meat Guy. Ya, nanti di YouTube gue juga ada Kitchen Talk bareng Kak Dini. Ya, tungguin. Thank you banget ya Dimas udah. Thank you juga udah datang. Collab sama gue untuk pertama kalinya karena sebagai yang pertama kali akun TikTok yang gue tonton juga, yang gue follow juga. Waduh. Jadi harus pertama kali collab. Nyasar ya kayak VP-nya berarti. Iya benar. Thank you, semoga nggak kapok-kapok main sama gue lagi. Terus semoga kontennya terus maju. Banyak tambah banyak collab sama segala macamnya ya. Amin. Sama-sama buat Kak Dini. Sukses, pokoknya sukses terus buat channelnya. Lebih sering upload lagi. Kan habis vakum nih. Iya benar. Nah, nanti tunggu nih video-videonya nih, pasti seru-seru lagi nih Kak Dini nih. Siap.
Thank you. Thank you, Sampai kita mau ketemu makan lagi. lagi. Iya, makan lagi. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya dan video dia. Dadah. Bye. Jangan lupa like, komen, dan subrek. Subrek. Bye.